Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Rahma Januaresta dengan NIM 22410051. Jadi di sini saya akan membuat video tentang materi yang penting menurut saya di mata kuliah ekspor dan impor. Materi ini sangat penting untuk dipahami oleh pelaku usaha mahasiswa seperti saya dan siapa saja yang ingin menguasai materi atau proses perdagangan lintas negara secara menyeluruh dan sesuai dengan aturan. Jadi kita mulai dengan pengertian dasar ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Kegiatan ini tidak hanya sekedar pengiriman barang, tapi juga mencakup seluruh proses, mulai dari negosiasi, kontrak, pengemasan, hingga pengiriman dan pembayaran. Ekspor menjadi sumber devisa utama dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Contohnya, Indonesia mengekspor produk kelapa sawit, kopi, tekstil, elektronik, dan produk manufaktur lainnya ke berbagai negara. Impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Barang impor biasanya adalah barang yang tidak bisa diproduksi sendiri. Lalu barang ini lebih murah di luar negeri atau belum mencukupi kebutuhan domestik. Misalnya seperti alat berat, bahan kimia, teknologi canggih, dan barang konsumsi tertentu. Importir adalah pelaku usaha yang melakukan impor, yang tertarik karena harga barang luar negeri lebih kompetitif atau barang tersebut tidak tersedia di dalam negeri. Mengapa harga barang impor lebih mahal di dalam negeri? Karena negara pengimpor tidak memiliki bahan baku atau teknologi untuk produksi. Produksi lokal lebih mahal akibat biaya tenaga kerja, bahan baku, atau teknologi. Produksi lokal belum mencukupi permintaan pasar. Pemerintah membatasi impor untuk melindungi industri dalam negeri agar tumbuh dan menciptakan lapangan kerja. Manfaat pembatasan impor ini mendukung kemajuan industri lokal, mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri, menjaga neraca pembayaran agar tidak defisit, menumbuhkan rasa bangga dan cinta produk dalam negeri. Setelah memahami konsep dasar dan alasan pentingnya ekspor dan impor, kita akan membahas bagaimana proses berjalannya secara praktik dan administratif. Apa saja yang harus dipersiapkan agar kegiatan ekspor dan impor berjalan dengan lancar. Yang pertama yaitu proses ekspor dan impor terdiri dari beberapa tahap. Yang penting harus dipahami agar perdagangan berjalan lancar dengan sesuai aturan. Yang pertama yaitu persiapan administrasi dan legalitas. Jadi pelaku usaha wajib memiliki dokumen legal seperti surat izin usaha perdagangan SIUP, nomor pokok wajib pajak NPWP, dan juga nomor induk berusaha NIB. Komunikasi dengan mitra dagang dilakukan melalui surat elektronik, faksimili, atau korespondensi resmi yang didukung dokumen lengkap agar transaksi jelas dan terpercaya.
Jadi pentingnya KOP juga penting seperti yang profesional untuk membangun citra dan kepercayaan mitra dagang. Lalu ada yang kedua yaitu persiapan fisik barang. Jadi melakukan kontrak dengan produsen atau pemasok yang jelas dan menguntungkan. Lalu menyiapkan brosur dan contoh barang untuk promosi dan negosiasi. Pengemasan barang sesuai dengan standar internasional agar aman selama pengiriman dan memudahkan pemeriksaan di pelabuhan. Lalu prosedur operasional. Pengajuan izin ekspor atau impor melalui sistem online seperti OSS atau INATRADE yang terintegrasi dengan Indonesia National Single Window atau INSW. Pengurusan dokumen seperti surat pemberitahuan ekspor barang dan juga pemberitahuan impor barang PIB yang wajib lengkap dan akurat. Pengiriman barang melalui pelabuhan atau bandara dengan pengawasan ketat oleh Bea dan Cukai. Lalu handling barang di pelabuhan atau bandara. Barang dimuat ke kapal atau pesawat setelah mendapat persetujuan Bea Cukai. Setelah tiba di tujuan, barang diperiksa dan diselesaikan administrasinya sebelum diserahkan ke importir atau eksportir. Jadi di situ ada istilah on board dalam bill of lading, menandakan barang sudah dimuat di kapal. Setelah mengetahui alur-alur proses dokumen yang diperlukan, lalu ada sistem kepabeanan dan fasilitas khusus yang mendukung kelancaran ekspor dan impor. Kepabeanan adalah sistem pengawasan barang yang masuk dan keluar daerah pabean untuk menjamin keamanan dan kepatuhan aturan. Kawasan berikat adalah wilayah khusus yang memberikan fasilitas penangguhan bea masuk dan pajak. Tujuannya agar industri bisa lebih efisien dengan mendekatkan bahan baku dan mengurangi biaya produksi. Contohnya, perusahaan pengolahan tekstil di kawasan berikat tidak perlu membayar bea masuk bahan baku selama barang masih dalam proses produksi dan akan diekspor kembali. Syarat kawasan berikat yaitu memiliki batas wilayah yang jelas, sarana dan prasarana yang memadai, perusahaan berbentuk PMDN, PMA, koperasi berbadan hukum atau yayasan. Lalu lokasinya yaitu harus di kawasan industri atau sesuai dengan tata ruang wilayah. Kawasan berikat membantu meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global dengan menekan biaya produksi dan mempercepat proses. Selain kawasan berikat, pemerintah juga memberikan fasilitas lain yang sangat membantu pelaku usaha ekspor impor yaitu fasilitas KITE dan kawasan ekonomi khusus atau KEK. Fasilitas KITE adalah memberikan kemudahan berupa pembebasan atau pengembalian bea masuk dan pajak atas impor bahan baku yang akan diproses dan diekspor kembali. Fasilitas ini sangat membantu meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia dan mendorong pertumbuhan industri pengolahan. Kawasan ekonomi khusus atau KEK adalah zona dengan fasilitas istimewa untuk menarik investasi dan meningkatkan ekspor. KEK terdiri dari 3 jenis utama yaitu zona perdagangan bebas, zona pengolahan ekspor, dan free port.
KEK berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, yang mempercepat pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan ekspor nasional. Setelah memahami fasilitas pendukung, kita akan membahas dokumen dan tata laksana kepabeanan impor secara mendalam. Dokumen impor sangat krusial dalam proses kepabeanan. Dokumen utama seperti Bill of Lading, invoice, dan packing list wajib lengkap agar proses impor berjalan dengan lancar. Dokumen pendukung seperti Certificate of Origin dan Certificate of Inspection memastikan barang memenuhi standar dan peraturan. Dokumen tambahan seperti Certificate of Analysis dan Material Safety Datasheet (MSDS) memberikan informasi teknis dan keamanan produk. Sistem digital seperti pertukaran data elektronik atau PDE dan Indonesia National Single Window atau INSW mempermudah pengurusan dokumen dan mempercepat pengawasan sehingga proses impor menjadi lebih efisien dan transparan. Jadi setelah dokumen lengkap dan diajukan, proses selanjutnya adalah pemeriksaan fisik dan pengeluaran barang impor. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk memastikan kesesuaian barang dengan dokumen, mencegah penyelundupan dan pelanggaran. Tingkat pemeriksaan disesuaikan dengan resiko importir dan jenis barang, mulai dari 10% hingga 30% kemasan barang diperiksa secara acak atau menyeluruh. Pemeriksaan dapat menggunakan teknologi pemindaian peti kemas seperti X-ray atau gamma ray untuk efisiensi dan akurasi. Pengeluaran barang ini mengikuti jalur resiko. Yang pertama yaitu jalur merah. Jalur merah ini pemeriksaan ketat fisik dan dokumen. Jadi seperti kalau orangnya itu reputasinya jelek dan barangnya juga beresiko tinggi. Kalau jalur kuning, pemeriksaan dokumen tanpa fisik. Jadi di tengah-tengah seperti orangnya reputasinya baik, tapi barangnya resikonya tinggi. Lalu kalau reputasi orangnya jelek, tetapi barang resikonya rendah. Untuk jalur hijau, pengeluaran cepat tanpa pemeriksaan fisik, dokumen diperiksa setelahnya. Jadi orangnya itu reputasinya baik dan juga barangnya beresiko rendah. Dan ada juga jalur mita. Jadi fasilitas khusus untuk importir terpercaya dengan pelayanan prioritas. Jadi memahami seluruh proses ini sangat penting agar kegiatan ekspor dan impor dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan aturan, dan memberikan manfaat maksimal bagi perusahaan dan negara. Jadi dengan adanya sistem digital dan regulasi yang jelas, proses perdagangan internasional menjadi lebih efisien, transparan, dan kompetitif. Jadi terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga penjelasan saya bermanfaat dan membantu memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.